dalam pemahaman. Itu lebih bagus. Kak, terima kasih. Boleh Kak di-sharing apa yang Kak tahu Kak? Boleh. Oh, saya banyak. Kamu mau tanya tentang apa? Tentang ketuhanan, kitab suci, tentang sejarah agamamu, tentang ada kaitan agamamu dengan pagan? Semua banyak. Kalau saya tanya aja, yang ingin kamu tahu apa? Kalau semuanya nggak cukup, 2 hari 2 malam kita ngobrol. Apa yang Iya. kamu ingin ketahui? Pengetahuan saya tentang agamamu, apa yang kamu ketahui? Silakan. Tentang pembahasan yang tadi aja Kak, biar nyambung. Penyalipan. Oke. Penyalipan ya. Kita bicara dari sisi gereja mainstream, pemahaman gereja mainstream. Dalam pemahaman orang Kristen, bahwa Yesus itu adalah anak Tuhan, anak Allah dalam perspektif yang salah, karena Allah itu bukanlah diksi bahasa Indonesia yang benar. Yesus adalah firman yang menjadi manusia, karena Kristen berpatokan kepada Yohanes pasal 1 ayat 1. Firman yang menjadi manusia yang konon katanya sudah dinubuatkan kematiannya oleh kitab para nabi dan kitab yang sudah ada sebelumnya menurut perspektif Kristen, walaupun itu tidak tervalidasi bagi orang Yahudi. Maka orang gereja-gereja Kristen mainstream, mayoritas Kristen mengklaim Yesus mati memenuhi nubuatan yang dinubuatkan oleh Allah Bapa sebagai rencana karya penyelamatan, karena begitu besar kasih Allah dia karuniakan anaknya yang dicintainya untuk menjadi, bahasa kasarnya, tumbal untuk menebus dosa kalian. Padahal di ayatnya bukan seperti itu. Begitu besar kasih Allah dia mengkaruniakan anaknya. Mengkaruniakan, bukan menjadikan tumbal. Di doktrin Kristen pada akhirnya kemudian Yesus dijadikan tumbal, dan mereka klaim bahwa itu adalah kehendak Allah Bapa yang disupport oleh bantuan iblis dan juga Yudas, sehingga terjadilah drama penyalipan ini menurut gereja mainstream. Konsekuensi logik dari keyakinan semacam ini banyak implikasi negatifnya. Pertama, dengan demikian kalian percaya bahwa Tuhan Bapa mengutus Tuhan Anak untuk mati menebus dosa orang yang tidak, ya orang yang bersalah, menghukum si anak yang adalah dirinya sendiri menurut orang Yohanes, yang adalah anaknya sendiri, firman yang jadi daging menurut orang Tritunggal, yang pribadinya berbeda dengan Bapa tapi satu hakikat, yaitu memiliki sifat keilahian. Pada faktanya ini adalah doktrin triteo setara. Maka kemudian menjadi asbab konsekuensi logiknya kalian mengatakan Tuhan Bapa itu Tuhan yang mengutus anaknya untuk mati, alias menghukum anak yang dicintainya yang tidak bersalah, menyelamatkan orang-orang yang bersalah. Menentang ayat-ayat dalam kitab sucinya orang Yahudi di mana dikatakan tidak mungkin Bapak dihukum karena anaknya, begitu juga dengan Bapak tidak mungkin anak tidak mungkin dihukum karena bapaknya. Mungkin saya bacakan ayatnya, Ulangan pasal 24 nomor 16 ya. Kita rujuk Ulangan 24 nomor 16. Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Artinya di ayat ini, dalam kitab sucinya orang Yahudi, tidak mungkin seseorang itu dihukum karena kejahatan orang lain. Tapi orang lain bisa berdosa gara-gara perbuatan orang lain. Islam pun mengakui itu. Saya bisa membuat orang lain berdosa dengan kecantikan saya. Barang siapa yang lagi coli lihat muka saya pun bisa berdosa nih. Saya bisa menjadi asbab orang berdosa. Nanti di yaumil hisab saya akan dimintai pertanggungjawaban. Tetapi saya tidak menanggung dosa yang dilakukan oleh anak saya. Tapi saya bisa berdosa karena anak saya berdosa gara-gara saya. Itu bisa. Ini Islam, ini adil Tuhannya. Tapi di Kristen tidak. Di dalam kitab Ulangan 24 nomor 16 dikatakan tidak mungkin bapak dihukum karena anaknya. Tapi di Kristen justru sebaliknya. Anak dihukum gara-gara kejahatan hamba-hamba Tuhan yang ternyata adalah orang-orang jahat di kalangan kalian sendiri. Orang yang tidak bersalah. Bahkan di dalam kitab Anda tertulis, tidak mungkin orang baik dimatikan bersama-sama orang fasik. Tapi pada faktanya, ternyata Tuhan yang berfirman yang sama itu dipercayai oleh orang Kristen dengan mengutip beberapa ayat dalam Perjanjian Lama, mengutus anaknya yang tunggal untuk mati menebus dosa para penjahat-penjahat seperti kalian ini. Maka apa konsekuensi logiknya? Kalian mengimani Tuhan Bapa itu Tuhan yang kejam, Tuhan yang psikopat. Itu konsekuensi logiknya. Nah, di Kristen juga diimani yang namanya dosa waris. Padahal sama sekali tidak ada dalil secara eksplisit adanya dosa waris dalam kitab kalian. Carikan kalau memang ada. Bahkan ketika Adam dikatakan terkutuk, tidak ada sama sekali dalil yang mengatakan Adam terkutuk. Dan lucunya, ketika umat Kristen mengatakan bahwa
Yesus mati menebus dosa asal dari Adam. Tapi apa kata Paulus? Galatia pasal 3 ayat 10-13. Ternyata kematian Yesus di tiang salib itu bukan menebus dosa Adam, tapi menebus kutuk hukum Taurat, yang adalah firman Tuhan yang diberikan kepada Bani Israel untuk dijalankan seutuhnya, tapi ternyata kutukan menurut Paulus. Jadi Kristen adalah agama yang memiliki doktrin apabila ditemukan doktrin lain bertentangan dengan doktrin satu lagi. Ketika kita lihat doktrin bertentangan dengan dalil kitab suci, dan bahkan kalian sendiri, contoh 2 orang Kristen yang naik tadi, apa yang diucapkannya diingkari kemudian. Kenapa? Karena dasar keagamaan kalian itu tidak muncul dari sesuatu yang eksplisit, bahkan implisit, tetapi konsep manusia yang kalian percayai dari kecil karena kalian sudah terdoktrin. Ketika kami hadir sebagai saudara kalian yang mencintai kalian, ingin kalian selamat, mengajarkan kalian untuk memuliakan Yesus dengan cara mengikuti perintahnya, apa yang kalian katakan? Kami yang kalian katakan menghujat. Yang mengutuk Yesus bukan kami. Yang mengatakan Yesus wajihan fid dunya wal akhirah, diselamatkan karena dia adalah orang yang dicintai oleh Allah, kalian bilang kami menghujat. Ketika kalian katakan dia mati memenuhi kutuk hukum Taurat karena Taurat adalah kutukan, kalian katakan kalian yang memuliakan dia. Makanya Yesus berkata dalam kitab kalian, percuma mereka beribadah kepadaku, ajaran yang mereka ajarkan adalah ajaran manusia. Sementara kami capek-capek mengajarkan ajaran Yesus kepada kalian tiap hari, pagi, siang, malam, pagi, siang, malam. Kalian sibuk mengutuki Yesus setiap hari. Inilah perbedaan kita. Inilah perbedaan kita. Perbedaan engkau dan aku. Inilah keyakinan umat Kristen. Percaya dengan dosa waris. Percaya dengan keselamatan, dengan kematian keji seorang manusia benar. Percaya dengan kutukan Tuhan. Seolah-olah Tuhan ini tukang mengutuk. Percaya dengan apa? Percaya dengan doktrin yang tidak pernah secara eksplisit dan implisit diajarkan oleh Yesus, yaitu apa? Doktrin dari Tertullianus yang namanya adalah Tritunggal. Ini yang saya ketahui tentang agama Anda. Bahkan saya tahu asal-muasal gereja, asal-muasal doktrin Tritunggal. Asal-muasal doktrin Tritunggal itu tidak berasal dari Konsili Nikea dulu, karena Konsili Nikea itu sedang merumuskan antara Yesus dan Bapa yang dikatakan setara. Doktrin yang muncul pada waktu itu adalah homoousios. Bahkan Tritunggal itu dirampungkan di abad ke-5. Pada saat itu Athanasius sudah mati. Saya punya magnum opusnya itu, jurnalnya saya punya itu. Nah, jadi apa yang Anda imani ini bukanlah pengajaran Yeshua Hamasiah, tapi Anda mengikuti ajaran-ajaran orang yang bahkan tidak ada kaitannya dengan Yeshua Hamasiah, tercabut dari akar Yahudi. Itu juga yang diimani oleh Mikana, Kristen Wanes yang sok-sok keyahudian mulai sekarang, bernama Miriam Ben Yafid namanya sekarang. Mikana aja. Dulu wanita ini ngakunya ortodok, kehilangan arah, semakin mempelajari Bible jadi Wanes. Sudah mulai tidak lagi memanggil Allah. Kalau dulu tidak ada Allah kecuali Yesus, sekarang nggak mau lagi menggunakan kata Allah, menggunakan kata Yahweh, Yahweh. Itulah aku bilang, Mikana cukup sedikit agak mau belajar lah, sehingga banyak perubahan dia ketika semakin kesini makin banyak berubah. Nggak lagi menggunakan kata Allah, walaupun masih tetap sesat. Ya gimana mau tidak lepas dari kesesatan selagi masih memegang kitab yang tidak jelas siapa pengarangnya, tidak jelas sumbernya, sampai mati pun kalian tetap sesat. Itu menurut doktrin Islam, itu menurut pengajaran Islam. Tapi ketika kalian bersumber kepada pemberitahuan yang benar, kitab Tuhan yang benar, nabi Tuhan yang benar, walaupun kalian botol sekalipun, ilmunya cuma sedikit, kalian tetap benar. Tapi apapun, sepintar apa, secerdas apapun kalian, selagi kalian masih berpatokan kepada doktrin buatan manusia, kitab yang tidak jelas karangan manusia entah siapa, sepintar apapun IQ kalian, pada akhirnya aku botol karena Injil yang diberitakan. Seperti itu. Kenapa Paulus mengekang? Sebentar, saya lagi ngomong sama Bella, Anda nanti. Kenapa Paulus mengajarkan aku botol karena Injil yang diberitakan? Karena dia tahu Tuhan mati sekaligus bangkit atau penyalipan itu adalah sebuah kebotolan. Makanya kami bilang, kalian adalah umat yang berdamai dengan kebotolan. Karena kalian akui, kami botol karena Injil yang diberitakan. Seperti itu Bella. Lanjut, yang di bawah. Anda kalau awam, ngaku Ustadz santri ya. Sebentar, Anda Ustadz ngajar apa?
Saya di sini saya udah mempelajari keyakinan Mempelajari itu kakak. bukan ustadz, mempelajari itu santri namanya. Yang saya tanya, Anda ustadz ngajar apa? Karena ustadz ini adalah diksi untuk orang-orang yang ngajar. Anda ngajar apa? Jangan jadi Paulus di sini. Ya, kalau karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah, kenapa aku dihakimi sebagai orang berdosa? Nyamar, nggak perlu di sini. Ini tempat kita mengedukasi publik. Di sini yang boleh adalah kejujuran. Boleh botol, tapi harus jujur. Kalau berdusta, habis sama Bunda Gembala. Sekarang saya tanya sekali lagi. Oke, baik. Kamu ustadz ngajar Baik. apa? Ya, di sini saya Sekali kenapa lagi saya tanya, tuliskan saya tidak tanya di Ustadz? sini. Saya nggak mau tanya alasan. Saya mau tanya, kamu ustadz ngajar apa? Saya kan tadi mengakui bahwa saya udah belajar Saya keyakinan tanya, kamu kitab ustadz ngajar kakak. apa? Ya, kalau mengajar berarti mengajarkan tentang kitab kakak karena saya mempelajari Ngajar sekarang. apa? Di mana kamu ngajar? Instansi apa kamu ngajar? Di mana kamu pernah ngajar? Oke. Ya, kau tanya sampai ayat manapun Buka saya mulut, buka mulut, mempelajari. buka mulut, buka mulut, buka mulut. Nah, kamu tanya sampai ayat berapa? Ini aku pilot kemarin nih. Nah, aku pilot taunya Kang Cilok. Aduh. Mantap. Oke. Siap, Ripa. Saya bikin sejarah aja ya. Siap bikin sejarah? Jawab dulu biar debat kita. Saya sejarahnya aja. Sejarah Al-Quran, sejarah batu hitam, sejarah kiblat pertama. Mana? Pilih salah satu. Coba buka mulut, buka mulut. Saya Buka mulut. enggak kedengaran. Kak, maaf. Ya, Dek, sayang. Waktu saya habis atau boleh turun atau bagaimana, Kak? Oh, Adek boleh tanya 1001 pertanyaan khusus untuk Adek malam ini ya. Malam ini malam kamu, sayang. Bertanyalah 1005 pertanyaan. Sampai Bunda Gembala kempot, kamu nanya aja boleh. Beda, Kak, sama yang lain. Karena kamu baik, sayang. Bunda Gembalamu ini kan tergantung siapa yang kesini. Kalau anak serigala dicabutin bulu keteknya. Kalau anak domba kayak kamu dipelihara, dijaga, dirawat, dimasukin ke dalam kandang, dielus-elus. Gitu, sayang. Bunda kan Bunda Gembala. Kalau Bunda kalau ketemu saya sama kabur serigala, dari Bunda cabut bulunya. Kalau ketemu anak domba ya Bunda sayangi lah. Karena anak Bunda, anak domba, anak Bunda, anak Bunda. Nah, silakan. Kalau saya hilang, Bunda cariin saya gitu. Janganlah. Bunda aja, jodoh Bunda aja belum ketemu, masa kamu Bunda cariin. Gimana? Lanjut, sayang. Mau lanjut sama pembahasan kakaknya Bertanya aja, kamu bertanya aja, nanya Islam boleh, atau mau menanggapi juga boleh, tapi hati-hati loh, nanti Bunda depan Bunda nggak tanggung jawab. biar tetap live aja kakaknya. Enggak juga, nggak ada kamu Bunda tetap live. Iya, tadi mau ngomong tanggapan dari omongannya kakak tadi. Yang mana? Kalau iman itu memang berkembang dan bisa aja berubah dari yang awalnya dia menyebutkan seperti ini, awalnya berubah itu karena emang imannya berkembang begitu, Kak? Iman berkembang. Kepercayaan Iman berkembang. Mungkin lebih tepatnya gini loh. Iman itu berproses. Itu lebih tepat tuh. Kenapa Oni bilang begitu? Karena setiap fase itu, masa-masa kita yang kita lalui itu akan menambahkan nilai-nilai spiritual kepada kita. Ilmu pengetahuan bertambah, pengetahuan pun bertambah. Nah, itu akan meningkatkan spiritual kita. Kalau berkembang itu kurang tepat. Berkembang jadi apa? Bunga kembang. Jadi kalau berproses itu setiap orang tuh memang memiliki fase dan prosesnya. Nah, kalau kamu gimana? Kamu di sini naik, pasti kamu ada tujuan. Tujuan naik ke sini mau apa? Ya, itu Kak, bisa jadi semakin berkembang yang saya tahu, jadi bisa berbagi gitu Kak. Apa yang Kakak tahu bisa saya tahu juga dengan cara damai gitu Kak, enggak Iya. enggak
ya. Ya, mending kalau nggak mau bertanya, boleh menjelaskan, tapi ya konsekuensinya nanti Uni reaksi gitu, Uni tanggapin. Oh, ya, satu lagi Kak. Bagaimana dengan ilmu yang sudah ditahu itu, tapi nyatanya jadi tidak memegang agama satu pun, itu bagaimana Kak menurut Kakak? Gimana? Nggak ngerti? Ilmu yang ditahu, tapi tidak Semakin maaf, semakin manusia, salah satu manusia mengetahui apa yang fakta-fakta dalam agama itu, dalam semua agama itu yang ada di Indonesia ini mungkin ya, dan akhirnya dia tidak memilih salah satu dari agama itu bagaimana Kak? Ya nggak apa-apa, itu pilihan dia. Setiap orang itu berhak memilih apapun. Jadi orang itu punya motivasi. Ada orang yang memilih untuk kesini karena motifnya adalah uang. Ada kesini karena motifnya pertemanan atau karena laki-laki. Itu terpulang kepada orangnya aja. Karena memang surga itu dalam Islam pilihan. Oke Kak, cukup Kak, cukup. Terima kasih ya Kak, udah ajak naik dan komunikasi dengan baik Kak. Ya boleh. Sehat selalu ya. Ya, Terus belajar deh. Terus belajar. Kalaupun kamu nanti jadi ateis kah, mau jadi agnostik kah, itu pilihan kamu. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Pada akhirnya manusia nanti akan mencari tahu. Fase manusia itu dalam, kamu kalau seandainya pernah belajar ilmu psikologi, ada namanya salah satu cabang ilmu psikologi, namanya psikologi perkembangan. Coba kami cari tahu pengantarnya. Di psikologi perkembangan itu, kita diajarkan bagaimana fase-fase perkembangan dari kita mulai sebelum lahir, setelah lahir, menjelang remaja, dewasa. Nah, banyak para ahli menemukan fase menjelang dewasa ketua. Itu fase-fase di mana orang-orang mulai mencari spiritual. Semakin dekat merasa mencoba mencari tahu tentang Tuhan. Tapi yang lebih bagus adalah ketika anak-anak menjelang remaja ke dewasa, justru mereka pada waktu itu mencari Tuhan. Ini bagus. Dan dua-duanya sah-sah aja. Sayangnya nanti kalau kamu terlambat di usia yang ke fase dewasa ketua, takutnya nggak nyampe di umur itu gitu. Ini masih muda sekarang kan, belajar, mengetahui tentang ilmu ketuhanan, perbandingan agama, supaya bisa membandingkan gitu loh. Sebanyak ini agama di muka bumi gitu kan. Apa alasan Islam dikatakan benar? Apa alasan Kristen dikatakan agama benar? Apa alasan Al-Quran bisa dikatakan kalam ilahi? Apa alasan Bible dikatakan suci? Harus ada alasan dong. Kalau nggak ada alasan, kenapa mengatakan begitu? Berarti kan kebohongan kalau nggak ada alasan. Mencintai itu boleh nggak ada alasan, Dek? Sepakat nggak? Sepakat. Membenci harus ada alasan. Karena kalau nggak ada alasan membenci berarti ODGJ. Tapi mengatakan agama ini benar, ini Tuhan, itu harus ada alasan. Ada parameternya. Contoh kayak saya kalau mencintai kadang nggak ada alasan gitu. Gitu. Itu Dek Bella. Dah, ada lagi Dek Bella yang mau ditanyakan? Kalau nggak kita naikin hama peradaban lainnya. Banyak ini hama-hama. Ya, siap Kak. Terima kasih ya Kak. Ini bukan hama ini. Saya selalu juga Kak. Siap Adinda, sayang, cantik. Semoga Allah merahmatimu, memberikan hidayah ke dalam lubuk hatimu, dan kau jujur dengan dirimu sendiri, dan akhirnya kau kembali ke fitrahmu ya. Oke, mau turun? Kak, terima kasih Turunin. Kak. Malam, Oke. Kak. Malam. Halo, Kakak Yeni. Halo, Kakak Yeni. Oh, selamat malam. Waduh, Yeni tapi Yono yang ngomong. Ya, selamat malam, Bang Yono. Malam. Namanya siapa, Bang? Yeni ya? Iya, aku pakai akun istri saya ini. Oh, nama aslinya siapa, Bang? Ya, iya, istri saya namanya Yeni. Ya, nama abang siapa? Nama saya Aldi, tapi ini saya pakai akun istri saya.
Iya tahu, akun istri berarti namanya Aldi. Oke. Bang Aldi agamanya apa? Agama saya Kristen. Agamanya Kristen. Ada Iya. yang mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan? Ini aku mau bertanya saja, Kak. Silikin birtiji siji. Ini aku bertanya tentang keyakinan saya gitu. Boleh. Keyakinan abang ditanyakan ke saya. Oh boleh banget. Itu keren banget bang. Aku paham banget bang. Silakan bang. Oke, saya mulaikan pertanyaan saya ya, Kak ya. Ya. Oke. Di sini saya pengen tahu Allah yang menciptakan atau ilah yang menciptakan langit dan bumi menurut kitab-kitab yang terdahulu yang diturunkan kepada manusia semua kitab-kitab itu mengklaim di dalamnya bahwa Yahweh yang menciptakan langit dan bumi. Nggak ada bang Yahweh Ya. bang. Nggak ada Yahweh. Oke. Tidak ada nama Tuhan Yahweh. Tidak pernah ada nama Tuhan Yahweh. Tetragramaton atau huruf yang dianggap suci oleh orang-orang Yahudi itu Yod, He, Va, V. Oke, Ya, baik. bukan Yahweh. Oke, baik ya. Jadi di sini Kak, saya mempertanyakan ya, karena kitab-kitab terdahulu mengklaim bahwa bangsa-bangsa tinggal dalam kegelapan, tetapi hanya bangsa Israel, yaitu Tuhan Allah Abraham, Terus? Ishak dan Yakub itu adalah Allah mereka yang menciptakan langit dan bumi. Maka saya mempertanyakan kepada Kakak, benar Yahweh itu menjanjikan manusia seluruh muka bumi atau menjanjikan Mesias untuk keselamatan manusia? Kemudian saya mempertanyakan apakah yang menjadi suatu hal yang valid sehingga kitab abang bisa kitab kakak bisa dikatakan kitab suci, dan sesuatu yang valid di dalam kitab saya sampai bisa dikatakan kitab suci atau firman Tuhan gitu. Oke. Sorry, yang mengatakan kitab Anda firman Tuhan itu bukan kami ya, tapi kalian, dan alasannya nggak jelas sampai sekarang. Tapi kalau Al-Quran saya dikatakan suci itu jelas alasannya apa, karena itu terbukti dari challenge-challenge Al-Quran yang tidak bisa terbantahkan. Nah itu yang pertama. Yang kedua, korelasi pertanyaan Anda tadi, penjelasan Anda tadi dengan korelasi pertanyaan itu nggak nyambung. Saya nggak ngerti. Anda menjelaskan tadi tentang Yahweh lah, Tuhan lah, tiba-tiba ke kitab suci, validasi kitab suci, kan nggak nyambung. Coba diulangin lagi. Atau Anda mungkin tidak memahami pertanyaan Anda sendiri. Oke, baik. Jadi intinya pertanyaan saya itu ya, inti daripada pertanyaan atau poin dari pertanyaan saya itu adalah tiada Tuhan Allah yang menciptakan dunia ini, hanyalah Tuhan bangsa Israel. Maka saya ditanyakan di sini, tunjukkan siapa yang diutus Tuhan Israel itu untuk menyelamatkan manusia di dalam muka bumi ini. Apakah nabi dari Arab, atau dia mengutus juru selamat Mesias? Pertama dia utus kemudian nabi dari pertanyaan Arab. yang kedua. Ntar, saya jawab dulu. Pertama sekali ya, yang paling nampak dia mengutus nabi dari bangsa Arab, dari Irak, namanya Abraham. Ya, itu dari Irak, Jazirah Arab itu. Mukanya nggak mungkin lah muka-muka Eropa. Kalau memang dia keturunan orang Irak. Lanjut, kemudian dia melanjutkan keturunan Al-Anbiya ini dari jalur Nabi Ishak. Kenapa? Wajar lah orang Bani Israel tegar tengkuk kok, ya tentu harus berkali-kali dikasih peringatan. Setelah itu Allah memutus nasab Nabi sebelum Nabi Muhammad, yaitu Nabi Isa. Tidak punya bapak dia, nggak ada bani dia, cuman dia umat untuk Bani Israel. Tapi dia anak seorang perempuan yang tidak bernasab, namanya Isa Al-Masih putra Maryam. Baru setelah itu diutus Nabi dari bangsa Arab. Dan masalahnya adalah, kalau Anda mengatakan Tuhan itu punya Tuhan Israel aja, maksud Anda Tuhan Anda rasis gitu?
Atau Anda mau mengatakan bahwa Tuhan Anda itu cuma khusus untuk Bani Israel aja gitu? Kalau yang lain bukan Tuhan itu Tuhannya berarti? Tuhan lokal. Kalau Tuhan saya Tuhan seluruh alam, Bang, bukan Tuhan lokal. Oke, baik kakak ya. Tapi kalau kita dikonfirmasi dulu, Bang. Bentar, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Uni Ya, Riva. standby dulu. Aku cuma satu kata buat Uni Riva. I love you Uni Riva. Assalamualaikum. Bahaya ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Transfer dong, kalau love you aja mah gak mempan. Jangan kayak Oten, ngomong doang, omon-omon. Aku mengasihi. Sherlock dong alamat biar kita tabok pipi kiri kasih kanan ya. Jadi begini, jangan I love you doang, transfer. Lanjut. Jadi gini, yang saya tanya itu adalah, Anda bilang Tuhan Anda cuma Tuhan lokal. Betulkah itu? Tuhan Anda hanya Tuhan untuk Bani Israel saja. Apakah itu benar? Karena kita beda nih. Kalau Tuhan saya bukan Tuhan untuk Bani Israel saja. Tuhan saya untuk Tuhan seluruh alam. Nah, beda kan kita? Ada tertulis tuh, Allah itu Rabbul Alamin. Nah, gimana? Oke, baik. Ya. Karena saya udah mempelajari kitab-kitab, bahkan kitab. Saya nggak nanya juga. Anda belajar apa saja. Udahlah, anggap aja udah pinter Anda. Saya tanya, fokus di pertanyaannya adalah Tuhan Anda itu Tuhan lokal atau Tuhan gimana? Tuhan Bani Israel doang. Kenapa saya bilang bahwa Tuhan itu adalah Tuhan orang Israel, ya? Karena di dalam perjanjian atau di dalam Tauratnya Musa itu sebelum Yesus lahir. Saya tidak bertanya kenapa. Kalau sudah kenapa, bagaimana, bro? Hanya Tuhan orang Israel. Oh, jadi berarti betul Tuhan itu cuma miliknya orang Israel doang, bukan Tuhan seluruh manusia. Berarti yang manusia lain Tuhannya siapa? Ada lagi Tuhannya. Berarti banyak Tuhan di dunia ini berarti. Benar kakak. Oh iya. Oh, iya, berarti Tuhan itu banyak. Benar kakak. Benar perkataan kakak tadi. Ya. Oh iya. Oke, baik. Saya bisa jelaskan gini kakak ya, biar kakak tahu ya. Tuhan orang Israel, Tuhan yang benar itu tidak pernah mengikat hukum dengan bangsa-bangsa lain. Ya, oh iya, bangsa lain berarti tidak. Dia hanya mengikat ya, hukum dan ketetapannya kepada bangsa Israel dengan hukum Taurat itu. Betul. Oke. Ya. Berarti maka Anda akui ya. Saya pertanyakan bahwa. Bentar dulu bro. Nanti bentar dulu, belum selesai. Teman-teman perhatikan ya, ini poin bagus banget. Ini poin penting buat dialog lintas agama. Karena bentar bro. Teman-teman, ini penting banget kalian sebarkan ke seluruh alam dan kalau perlu diposting berulang-ulang. Mau jadi di dulu ya. Saudara kita Kristen ini sudah menyatakan Tuhan yang dia imani ternyata Tuhan yang rasis. Ya, sekali lagi saya katakan. Terima kasih kepada saudara Aldi telah mengakui Tuhan Anda Tuhan yang rasis. Bagi kami cukup. Bentar dulu dong. Iya. Sabar dong. Iya, sabar. Saya kan belum selesai. Saya mau menekankan kepada publik apa yang Anda sampaikan. Lanjut. Ya jangan ganggu dong saya. Oke, lanjut. Masa saya mute? Ya udah di mute. Maka teman-teman, inilah perbedaan kita dengan orang Kristen. Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya Tuhan untuk suatu kaum saja, karena Allah adalah Rabbul Alamin. Dengarkan baik-baik, Allah adalah Rabbul Alamin, bukan Tuhan untuk Bani Israel saja. Itu kenapa kita percaya Allah mengutus nabi-nabi ke banyak kaum dengan bahasa kaumnya. Tapi di Kristen kita sudah dapatkan informasi dari saudara kita Aldi bahwa ternyata Yesus itu Tuhan lokal. Tuhan hanya untuk Bani Israel saja yang diklaim Tuhan yang benar. Klaim mereka Tuhan itu benar. Ternyata kawan-kawan kita Kristen percaya selain Tuhan yang menciptakan Bani Israel, ada Tuhan yang menciptakan bangsa lain. Maka inilah kenapa mereka rasis. Wajar. Karena Tuhannya punya nenek moyang ke Israel. Ternyata Tuhan Bapak cuma untuk Bani Israel doang. Jadi wajarlah kalau mereka itu misalnya melihat orang-orang di Palestina dihajar babak belur, mereka tetap membela Israel karena memang mereka percaya Tuhannya hanya untuk Israel. Pertanyaan saya, kamu Israel cabang apa, Yeni, Aldi? Baik ya. Ya, saya menjelaskan saya bukan Israel cabang-cabang, tetapi kalau kamu berarti kamu bukan Tuhan ini dua berarti, ya, berarti Tuhan berarti Tuhan dan bumi dua ya.
Bukan banyak lah, bukan dua lah, banyak Ya berarti iya, kan berarti setiap udah kaum banyak menurut pun. agama kamu ada Tuhannya. Berarti menurut si Aldi ini dia menyembah kepada Tuhan yang tidak mengikat perjanjian dengan dia nih. Waduh, berarti kamu cinta bertepuk sebelah paha ya. Tuhannya orang Israel kenapa kamu sembah, Dek? Kamu nggak punya Tuhan sendiri gitu, cari Tuhan sendiri lah. Tuhan Yunani Masalahnya kek. kakak itu yang sesat kalau jujur-jujuran. Loh, kok sesat saya? Kok saya sesat? Aku bisa buktikan, Kak. Ini loh, yang sesat itu adalah ketika mengklaim Tuhannya Tuhan Yahudi, tapi ternyata Tuhannya berkelamin, Yahudi menolak. Jangankan jadi Tuhan, jadi Mesias aja, Yahudi nggak terima, baru sesat itu namanya. Menurut perspektif Yahudi. Yang paling sesat adalah ketika Yahudi mengimani konsep Tuhan itu monoteis, tiba-tiba kau Kristen mengatakan konsep Tuhan Tritunggal. Ketika orang Yahudi mengatakan Tuhan tidak dapat dilihat dan tidak berbentuk dan transenden, kau katakan Tuhan bisa mati ditombak. Itu yang sesat dalam definisi keyahudian. Kalau agama kami independen bro, kami gak ada kaitan dengan Yahudi. Tapi kami percaya Allah adalah Tuhan seluruh alam. Makanya dia bergelar Rabbul Alamin. Gak ada ceritanya Tuhan kami cuma untuk Israel aja, untuk Bani ini aja, untuk Bani Arab aja. Tuhan kami bukan Tuhan rasis bro. Jadi doktrin kalian itu memang pantas dijadikan doktrin orang-orang yang MPD. Karena memang faktanya kalian mengakui bahwa Tuhan itu hanya untuk Bani Israel. Makanya di dalam buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Uli Kozok ini, saudara-saudara yang terkasih, dan dalam firman yang berfirman, baca buku ini. Buku yang ditulis oleh Dr. Uli Kozok ini menyatakan bahwa para misionaris Jerman itu memiliki ideologi rasis. Itu karena mereka baca Bible. Jadi kalau ada kitab suci dibaca, kemudian pembacanya jadi rasis, ini tidak mungkin dari Tuhan, pasti dari iblis. Karena hanya iblis yang menginginkan manusia itu rasis, bukan Tuhan. Oke, Kak. Oke, Kak. Silakan. Ya, jadi gini Kakak ya. Apa yang Kakak jelaskan tadi, saya bilang salah semua Kakak ya. Itu yang tadi Kakak katakan Tadi itu kau hanya yang klaim bilang sepihak Tuhan Kakak, kau hanya ya. untuk Israel. Inilah Itu orang hanya Kristen nih klaim, kalau ngomong ya. depan saya. Kan kau yang bilang barusan Tuhan kau nyuntuk Bani Oke. Israel aja. Apalah kau ini? Oke. Kau yang Oke, ngomong, kau baik, pula yang ya. mengingkari. Maka di Kenapa situ- setiap orang Kristen kalau ngomong depan saya habis itu diganti, habis ketampol logikanya? Dia yang bilang Tuhan saya tidak mengikat perjanjian dengan bangsa lain, cuma dengan Israel doang. Berarti Tuhan kau kan rasis, cuma untuk Israel doang. Kau yang bilang, aku pula yang kau tuduh. Dadayoten nih. Baik, ya saya ikutin Kakak ya. Ya dengar Kakak ya, dengar Kakak ya. Tuhan orang Israel itu ya supaya bangsa-bangsa lain mengenal terang ya. Maka dia mengutus juru selamat itu. Itu yang harus Kakak tahu ya. Kapan Kemudian dia tadi utus? Kakak mengatakan, dengar dulu. Bentar, tunggu, jangan kemana-mana Kemudian dulu. tadi Kakak mengatakan bahwa Tuhan semesta Saya alam tidak itu mau adalah mendengarkan klaim sepihak, sesuatu ya. yang jauh dari Itu. pembicaraan kau awal. Jadi kau menganggap bahwa Tuhan Bani Israel ini supaya bangsa lain selamat, maka dia mengutus dari Bani Israel untuk menyelamatkan bangsa-bangsa lain, begitu? Benar. Kapan Benar. terjadinya itu? Ya kapan? Kapan dia mengutus orang yang di luar, yang dari bangsa Israel menyelamatkan bangsa-bangsa lain? Kapan? Ya. Saya bisa tunjukkan ayatnya. Semua Saya ada. tanya kapan fasenya, masanya kapan? Ya. Karena dia menjanjikan itu adalah Kapan? manusia yang harus datang menyelamatkan manusia. Iya, saya tanya kapan? Ya, kapan? Pada zaman itu. Ya, abad pertama kan? Menurut Iya, keyakinan pada kau. zaman itu. Maka kau lagi-lagi mengatakan Tuhan kau ini Tuhan yang sangat rasis. Kenapa? Hanya menyelamatkan orang di abad pertama sampai setelahnya. Tuhan kau tak mampu menyelamatkan orang sebelumnya. Tuhan kau jahat sekali bro. Udahlah diutus hanya untuk Bani Israel. Lalu kemudian orang yang sudah mati yang non Israel masuk neraka semua. Kemudian menyelamatkan manusia setelah di abad pertama. Tuhan kau rasis sekali ini bro. Kejam sekali Tuhan kau ini. Ada apa ini? Kenapa kok Tuhan bisa begini nih? Kalau memang Tuhan kau, berarti manusia-manusia sebelum Tuhan kau lahir yang bukan Bani Israel matinya masuk neraka gitu. Dengar Kak ya. Aku dari tadi dengar loh. 1 Tawarikh 26 ya. 1 Tawarikh 16:26 mengatakan bahwa Allah segala bangsa-bangsa itu adalah berhala. Dengar enggak Kak? Nah, salah siapa? Salah siapa bangsa lain menyembah berhala? Salah orang-orang yang menyembah berhala atau salah Tuhan kau sendiri? Kenapa Tuhan kau nggak datang memberikan perjanjian kepada bangsa-bangsa lain? Tuhan kau kan yang salah kan? Oke, baik ya. Allah yang benar pencipta langit dan bumi pertama memberikan hukum Taurat itu kepada orang Yahudi, kepada Musa. Apakah memberikan itu juga Kenapa kepada hanya bangsa-bangsa kepada lain? Yahudi? Berarti Tuhan kau rasis. Kenapa tidak diberikan ke bangsa lain? Kenapa hanya kepada orang Yahudi? Tuhan kau yang salah. Jadi kalau orang lain memberi hukum sendiri, membuat hukum sendiri, berarti salah Tuhan kau. Salah Tuhan kau lah itu. Kenapa Tuhan kau hanya memberikan hukum kepada orang Yahudi? Salah dia lah.
Nah, makanya aku bilang gak mau aku nyembah Tuhan yang ada di dalam buku kau itu, karena agak lain ku tengok. Ya kan, ketika dia belum abad pertama nggak diselamatkannya orang-orang, cuma diberikannya hukum Taurat kepada orang Yahudi. Kalau orang Yahudi diganggu, dia turun tangan berperang. Kalau orang lain diganggu, kalau orang lain menyembah lain, dimatikan sama Tuhan kau itu. Padahal dia sendiri yang tidak memberikan hukum kepada bangsa lain. Dia sendiri tidak memperkenalkan dirinya kepada bangsa lain. Orang nggak menyembah dia, dia bunuh. Agak lain Tuhan kau ku tengok. Di abad pertama diselamatkannya orang pagan Romawi. Agak lain ku tengok Tuhan kau. Tuhan begini yang kau bilang Tuhan benar. Agak perlu aku bertuhan. Lebih baik aku mentuhankan bantal guling daripada menuhankan Tuhan kau yang agak aneh ini. Di abad sebelum abad pertama, Tuhan kau tidak mengutus nabi, tidak mengutus rasul, tidak memberikan hukum kepada orang di luar Israel. Makanya orang akhirnya menyembah berhala, adibun-bun sama dia. Giliran orang Yahudi menyembah Molok, menyembah Baal, diselamatkan sama dia. Tiba-tiba di abad pertama, penyembah pagan diselamatkan sama dia. Agak lain Tuhan kau ku tengok, bro. Makanya iman kau sebagai Kristen itu terang-terangan menghujat Tuhan pencipta alam semesta. Dengan pada konsekuensi logiknya kau tuduh Tuhan itu rasis, ODGJ, psikopat, Tuhan yang aneh. Inilah kenapa aku bilang doktrin yang dibangun oleh pikiran manusia pada akhirnya akan menghujat Tuhan. Sudah kau bilang Tuhan itu hanya memberikan hukum kepada Bani Israel, dan bahkan dia tidak memberikan hukum kepada bangsa-bangsa lain. Dibiarkannya bangsa-bangsa lain menyembah berhala, bahkan dibun-bunnya kalau orang lain menyembah berhala. Salah dialah. Kenapa dia tidak mengutus rasulnya untuk diberikan? Kenapa dia tidak utus rasul ke bangsa lain? Makanya aku bilang, kau kalau seandainya bicara tentang Yahudi, kau tanya sama Yahudi. Yahudi tidak begitu caranya. Yahudi mengimani sebagai bentuk keadilan Hashem, maka Hashem mengutus nabi kepada bangsa lain dari kaumnya sendiri. Itu keyakinan orang Yahudi, karena mereka tahu kalau mereka berpikir Tuhan hanya memberikan hukum kepada orang Yahudi, menyelamatkan orang Yahudi saja, artinya Tuhan rasis. Orang Yahudi menolak itu, makanya mereka punya Talmud menjelaskan dalam Babit Barabah 20 itu, Kores ada datanya itu, bahwa sebagai bentuk keadilan Hashem, Hashem mengutus nabi-nabi dari bangsa lain untuk bangsa itu. Tapi kalian Kristen yang gak tahu apa-apa pandangan orang Yahudi, kalian bilanglah begini, Tuhan kami itu kan cuma untuk Bani Israel aja. Nanti di abad pertama baru dia datang menyelamatkan semua bangsa. Kau pikir yang mati beratus ribu tahun itu bukan orang? Kau pikir itu bukan ciptaan Tuhan? Cacing itu. Jangan menista Tuhan kerja kau di depanku, penghujat. Boleh bisa gantian. Gini kak, kayak kita di sini juga biar jangan umat sesat. Umat sesat artinya apa? Coba kau jelaskan sama aku. Definisi sesat itu apa? Ya. Sesat itu artinya mempercayai sesuatu yang tidak benar atau mempercayai kepada Tuhan yang tidak benar, oke? Oke. Nah, kau Tuhan ya. yang benar itu seperti apa? Enggak, bukan aku yang harus mendengarkan kau, karena kau yang belajar di sini. Aku bukan belajar sama kau. Tuhan yang benar itu kriterianya seperti apa? Coba kau jelaskan. Baik ya. Di sini para oten-oten ucil-mucim dengar ya, dia mempertanyakan saya tentang Tuhan yang benar ya. Di dalam kitab-kitab terdahulu, semua kitab-kitab terdahulu mengklaim bahwa Tuhan yang benar itu adalah Tuhan orang Israel. Memang dia itu saya tidak berani ke soal itu berbicara. Gitu. Aduh, Oten diam dulu. Kawan kau lagi ngomong, Oten. Kawan kau lagi ngomong. Kau diam dulu. Kawan kau lagi berusaha untuk menjelaskan agama kau yang udah gabrul dari tadi. Dia udah blunder berkali-kali. Diam kau dulu, Mel. Ya, jadi, Kau lanjut Aldi. Ya, jadi Tuhan kau yang benar itu yang kayak mana? Oten-oten. Ya, iya, oke. Oten-oten semua, ucim-ucim tahu semua ya. Di dalam kitab-kitab terdahulu mengklaim semua bahwa Tuhan yang benar itu hanyalah Tuhan orang Israel ya. Itu yang kalian harus tahu ya. Iya, itu ya teman-teman ya. Tidak tahu itu. Yang Kristen yang mengimani ini adalah Kristen rasis. Oke? Itu udah. Lanjut apa lagi? Berarti Tuhan yang benar itu cuma Tuhannya Israel berarti ya. Berarti Tuhannya cuma Tuhan lokal. Oke. Tuhan Israel ini benar nggak ini? Ini Tuhan Israel bukannya kayak gini nih. Kelakuannya nih kayak Tuhan Israel nggak ini? Coba kau jawab dulu ini. Ya, kau baca ini. Tuhan yang tertulis dalam kitab Yesaya ini Tuhan yang benar nggak? Dia saya itu pernah bicara itu. Melki, kau diam, Melki. Kau diam apa? Nanti kau sama aku. Aldi, Tuhan yang diceritakan dalam kitab Yesaya ini Tuhan yang benar.
Itu Ini adalah Tuhan yang benar nggak? Nabi Yesaya menceritakan Saya tentang tanya, kalau Yesaya menjelaskan Tuhan, ini Tuhan yang dijelaskan Yesaya, ini dirikanlah. Tuhan yang benar nggak? Saya tanya, Ya, iya, ketika iya, ada perintah yang diberikan kepada Nabi, maka ini perintah datang dari Tuhan yang benar nggak? iya, nabi-nabi itu mereka menuliskan sesuatu dengan ilham dari Allah. Dari Allah yang benar, dari Tuhan yang benar nggak? Ya iya, dan Tuhan Nah, yang berarti benar. Tuhan yang benar itu Tuhan yang menyuruh membun-bun anak kecil yang tidak berdosa untuk menyelamatkan bapak moyangnya yang berdosa gitu. Ini Tuhan yang benar. Oke, konteksnya ayat itu tentang apa Kak? Coba aku lihat dulu. Oh, jadi kau belum pernah baca konteks ini, baru baca konteks, baru mau menjelaskan sama aku gitu. Wah, hebat Jadi kali Kak Waktu ini. ya, Nggak baca konteks, baru baca konteks dari aku. Ngapain kau? Kalau kau baca konteks dulu baru bisa menjelaskan, ngapain aku suruh kau? Aku juga bisa baca konteks lalu aku jelaskan sendiri kepada diriku. Hah? Aneh kau ini. Apa ini? Apa ya, mau kau jelaskan jadi ini? gini Ha? ya Kak Apa? ya. Jadi gini apa? Jadi Itu gini. adalah Adalah apa? ejekan tentang Raja Babel ya. Jadi Tuhan kau Dengar nggak? ngejek. Jadi Tuhan kau Ya. mengejek maksudnya. Ya, ya jadi di Iya, dalam Tuhanmu Torahnya mengejek. itu, Bentar dulu. Maksudnya Tuhanmu mengejek. ya, Tukang ngejek siapa Tuhanmu. Oke, Berarti Tuhan yang siapa yang mengejek memberi, ini Tuhan yang benar. santai Kak, siapa yang memberi konteks itu Kakak? Siapa yang menulis konteks Yang itu? menulis konteks ini bukan aku, bukan mamaku, bukan Ya, bapakku, iya. aku nggak kenal. Emangnya Tuhan yang menulis konteks itu? Lalu Oh, aku kau nggak ada bilang yang bahwa ini menulis. Tuhan. Justru kau yang mempertanyakan Ya, konteks iya. ini tadi, makanya aku tunjukkan kok. Ya iya, yang kutanya ini ayat ini ada perintah bahwa anak koci harus dihabisi nyawanya untuk menebus dosa nenek moyangnya. Ini Tuhan yang benar. Tuhan yang benar ini, akui saja. Aduh, kok giliran kau tunjukkan ayatnya, kau malu mengakui kalau ini Tuhan yang benar. Ya Tuhan yang benar itu. Berarti Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang membun-bun anak kecil demi menyelamatkan nenek moyangnya gitu. Ya, dosa-dosa nenek moyangnya gitu. Tuhan yang tumbal anak kecil. Satu-satunya itu yang benar ya. Aku bilang Ya, satu-satunya oke, itu udah yang kita udah paling dapat benar, teman-teman ya. Menurut Ya. orang Kristen, Tuhan yang benar adalah Tuhan yang membun-bun anak kecil yang tidak berdosa, oke? Nih lagi, ini Tuhan yang benar juga berarti nih. Nih, berarti Tuhan yang benar ini adalah Tuhan dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan. Jadi Tuhan yang benar ini Tuhan yang minta isi kota termasuk perawan-perawan di dalamnya. Berarti ini Tuhan yang benar, ngerampokin sebuah daerah padahal dia tidak datang untuk memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan. Ketika orang tidak menyembah kepada dia, dia rampoklah daerah itu. Ini Tuhan yang benar gini. Waduh. Ya. Segala Oh, sesuatu yaudah. yang Memang tidak beda, yaudah. diingini, Oh, sesuatu berarti yang kalau- tidak sesuai dengan kehendak Allah akan dimusnahkan ya, seperti dia Ya, walaupun dia akan tidak pernah memusnahkan memperkenalkan Sodom dan Gomora, dirinya. ya. Oh beda, kalau Sodom dan Gomora itu kalau di dalam kisah Islam dia sudah memperingatkan dulu ya. Di dalam agama kau nggak ada. Apakah orang yang dimusnahkan oleh Yosua ini pernah diperingatkan untuk memperkenalkan menyembah kepada Tuhan yang hanya untuk Bani Israel ini? Wah, kejam banget Tuhan kau ya. Teman-teman perhatikan ya, inilah beda kita dengan Kristen. Kenapa banyak orang Kristen yang NPD dan rasis sepanjang sejarah peradaban? Inilah keyakinan mereka. Mereka percaya bahwa Tuhan itu hanya untuk Bani Israel. Kalau Bani Israel yang diganggu, Benar, Kakak, maka benar. iya betul. Terima kasih udah. Saya mau lanjutkan dulu ya. Terima kasih sudah membenarkan hal itu ya. Jadi kenapa Hitler itu sangat rasis, teman-teman? Kenapa Ya, para dia udah penginjil-penginjil? mengakui ya, kawan-kawan. Iya, Dia udah kan? mengakui ya. Iya, saya akui kalau memang kalian rasis. Kenapa mereka Nah, rasis, udah teman-teman? mengakui, Kak. Iya, saya akui kalian rasis. Kenapa mereka rasis, teman-teman? Termasuk benar, penginjil. benar, Kak. Kakak udah mengakui, Iya, berarti Kakak sudah saya percaya akui kalian bahwa rasis. yang Kakak yakini itu salah. Parah ini Kakak. Dia udah Apa mengakui dan dia yakin bahwa apa yang dia yakini tidak Kayaknya benar, harus berobat karena dulu dia ya, akui itu yang terguncang. Mungkin benar. tahu kalau Tuhannya aneh ya. Udah di bawah dulu berobat ya, karena saya lagi ngomong. Teman-teman, keterguncangan iman itu wajar. Jadi kalau habis diskusi sama Bunda Gembala biasanya langsung kesurupan, ketawa-ketawa sendiri itu biasa. Nggak usah di inilah. Nanti juga mudah-mudahan sembuh sendiri ya. Tapi harus minum obat dulu. Biasanya nanti langsung ketawa-ketawa tuh, kok nggak teriak-teriak biasanya. Teman-teman perhatikan ya, kenapa rata-rata umat Kristen sepanjang sejarah itu rasis? Bukan saya yang katakan. Saya pakai data. Ya, kita tidak boleh bicara tanpa data. Kita harus bicara pakai data. Kenapa kita harus bicara pakai data? Karena kita umat Islam. Umat yang apabila bicara ada sandarannya. Nah. Iya. Ini ya.
Nah, ini teman-teman buku yang saya baca kerasisan ini. Teman-teman silakan buka buku ini ya. Bukunya judulnya adalah Monyong, berisik kali sih Monyong ini. Ya. Bukunya ini teman-teman ya. Utusan Damai di Kemelut Perang yang ditulis oleh Uli Kozok. Dan Dr. Uli Kozok ini seorang profesor sejarah Tanah Batak. Dan dia memberitahukan kepada kita teologi dan ideologi RMG. Tahu kan RMG ini apa? RMG ini lanjutan HKBP. Monyong. Ya. RMG ini lanjutan dari HKBP. Ya. Nah, ternyata kalian tahu tidak apa ideologi dari petinggi RMG sebagai penginjil dari Jerman yang mengajarkan Kristen kepada orang di Tanah Batak? Tahu kalian apa ideologinya? Ya. Mereka memiliki nih, baik Fabri maupun Roden adalah orang yang di spektrum politik dapat digolongkan konservatif, anti demokrasi dan pro kerajaan. Kedua tokoh spiritual RMG ini juga dipengaruhi oleh paham yang pada saat itu sangat dominan, yaitu baca Nandar. Rasisme. Yang berisi bukan aku si Melkanus. Woi, Otan. Gua yang disalahin dasar. Lu pakai soundcard gitu. Dua orang lagi dah. Si Melkanus yang pakai soundcard dudul. Si Melkanus yang dituduh. Lu jangan kayak Otan, lu duduk dua orang lu. Malah aku yang dituduh dasar Otan. Dari Monyong nggak kerja lu. Si Anus. Teman-teman itu yang di bawah awas hati-hati nih, scamming teman-teman. Ada akun Winda, scamming. lu jangan jual diri di sini lah Winda. Lu jual sama bapak lu sana. Itu scamming Uni, itu orang laki itu. Laki-laki ya. Iya, ini yang kayak minum. Kayak gitu laki-laki. Bentar. Gue mau minum dulu, ambil minum dulu ya. Hati-hati ya. Lu tau nggak? Biasanya laki-laki hidung belang ketipu pas disuruh pici, bernonot. Hati. Sudah aku ini. Sepanjang jalan. Tadi ngapain di sini diam aja? Tadi lagu gua tadi apa iramanya? Tadi seru loh lagunya. Yang dia tadi loh. Coba ulangi Nandar tadi lagu dia tadi. Siapakah dia? Hanya dia. Bukan gitu lagunya. Siapakah dia yang mengaku? Bukan itu tadi, apa tadi? Siapakah? Apa tadi lagunya? Siapakah dia? Nanya gua sih. Aduh, tolong netizen. Akulah dia. Itu gimana lagunya tadi? Coba ada nggak yang tahu irama tadi aku? Irama aku lagu aku tadi, coba. Naik ke atas, coba nyanyikan biar aku ingat. Akulah dia itu. Bukan. Batu aing teh. Yang akulah dia tadi. Bukan. Udahlah. Hanya dia. Enggak. Ada setan. Bukan. Tadi bukan gitu lagunya. Siapakah dia? Dia Tuhan atau domba? Tadi apa lagunya itu tadi tuh? Apa tadi lagunya tuh? Siapa dia? Bukan gitu. Minum dulu Minum dulu ya. Minum dulu ya. Sorry ya guys. Minum dulu ya. Ya. Minum dulu ya. Oke. Matikan dulu. Bentar, tunggu dulu. Tulang Sora Sinaga. Ada yang mau dibanting? Sora Sinaga. Halo, Jimmy Sinaga, Muslim apa Kristen? Si Jimmy Sinaga ini naik diam aja. Kayak turun kalau diam. Naik diam aja. Turun. Kalau enggak ini turun. Naik diam aja. Mau nge-report. Hanya dia.
Cendek, cendek, sia lalaki ya. Kristen atau Muslim? Aduh, orang naik diam aja nih. Ternyata gue nggak di mute ternyata. Kalau naik Hanya ini lagunya tadi. Akulah dia apa? Apa tadi tuh? Anak Tuhan atau anak domba? Tadi seru loh lagu gua. Apa sih Nandar? Udahlah. Oh, ini gua sih. Teman-teman, supaya bisa semakin lama semakin muda, minumlah HWI ini. Dimana bumbu hijau ini akan membuat kalian semakin segar, bugar. Anak gua nelpon bentar. Kores lu tidur kayaknya. Hanya dia yang sanggup memberikan aku secercah harapan, dan aku rindu padamu, oh Yesus, oh Yesus. Oh Yesus, aku cinta padamu. Yesus, Yesus, aku sayang padamu. Oh yes, oh yes, oh yes, oh Yesus, aku cinta padamu. Oh yes, oh yes, oh yes, oh Yesus, aku sayang padamu hari ini dan selama-lamanya. Oh yes, oh yes, oh Yesus, aku cinta padamu. Halo, selamat malam Bang. Ya, gimana Melki? Baik, sehat. Gimana ya, Ya, Bunda ya. Gembalanya lagi ini tuh, lagi telepon tuh. Gimana Bang? Ya, Bunda Gembalanya lagi telepon. Sabar. Bunda Gembala siapa? Ya Uni Riva lah, Bunda Gembala. Tidak Wes. salah orang Bapak ini. Tidak salah orang. Tidak tanya Maksudnya dulu. opo, nggak salah orang. Gimana sih? Iya, tidak tanya dulu dari Oten ke atau dari tidak tanya dulu. Ngapain gua nanya sama lu? Oh iya, oke baik ya, ya sudah. Terus Ya apa? tunggu dulu. Bunda Gembalanya lagi telepon nih. Kalau debat sama gue itu one by one sama on cam. Jadi Oh, kalau di bisa. sini kalau di Kapan? sini narasumbernya bukan gua, Oh iya, saya bisa. nggak bisa Iya. berdebat. Jadi kalau berdebat sama aku tuh one by one, satu lawan Iya. satu. Kapan bisa Bang? Cam. Kapan bisa Bang? Kalau nggak on cam aku nggak bisa menghadapi begitu. Iya, kapan bisa Bang? Kapan bisa apa sih? Iya, Bang Iwan. Ya lu bisa on cam apa enggak? Bisa. Kenapa nggak Coba bisa? on Bang? cam. Coba on cam. Oh, nggak mau kalau gini. Kan abang bilang tadi kayak gitu. Ah, ini dari abang punya ucapan ini nggak bisa. Ya sudah.
Ngapain Kayak gitu. Abang kan udah bilang kalau on camnya by one, nggak bisa. Ini kan bukan abang bilang kan bukan abang. ngomong apa sih lu bro? Ngomong aja nggak jelas lu. Ngomong apa kau? Nama kita jelas ngomongnya nggak jelas gitu bang. Iya. Si Kores kemana si Kores nih? Mana si Kores nih? Lah bang. Turun dulu. Halo. Berisik lo, turun dulu. Jadi kalau debat sama gua itu tipikal debaternya single fighter, one by one. Gua bisa tandem 2 lawan 2, cuma nggak puas akhirnya gua tuh. Jadi guanya nggak mengeksplor gitu loh. Makanya sejak zaman dahulu kala, di zaman Zoom gitu, aku tuh nggak bisa tandem-tandem, kurang puas. Aku bisanya one by one on cam bisa. Kalau tandem itu nggak puas, sumpah. Contoh 5 menit bagi 2, itu nggak puas. Kalau ya kita debater itu kan ada apa ya namanya tuh, semua apologet Islam itu mempunyai karakternya masing-masing. Ada yang suka tandem, ya ada tipikal penyerang. Kalau tipikal penyerang ya Uni Riva, Kores ya kan, penyerang ya. Kalau aku tipikalnya anak bawang, cuma aku itunya on cam. Silakan nih lanjut. Itu si Melkanus Pak, mau naik lah kita. hotelnya, capek gue bernarasi mulu. Gimana? Lu mau diskusi lagi nggak? Iya, OT-nya ada nggak? Kalau OT-nya nggak ada, ngapain Buddha Gembala di sini? Buddha Gembala kan tergantung ini. Apa Melki Anus? Anus Ada apa? Iya, selamat malam Bun. Malam Anus. Malam. Shalom, salam sejahtera buat kita Ya, semua. sejahtera. Iya. Ya. Ada apa Bang? Ada kabar, ada. Yo, welcome back yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Udah Les, lu gantian kasihan Uni Riva Res. Dari tadi dia. Iya. Tadi aku mantau terus di bawah kok. Ya, kasihan sama gue. oke, Gantian siap. yuk, Res. Lanjut Res. Gantian. Anus Oke, sama siap. Dr. Kos. Siap. Ya, tapi Melki. Ya.